Hadratul Kuroma, para alim, para ulama, para sepuh, para tokoh-tokoh, wabil khusus seluruh tokoh-tokoh Jawa Tengah, dan yang kami hormati wabil khusus Jenderal TNI panjenenganipun Bapak Agus Subianto, lan ingkang tansah kula hormati panjenenganipun Bapak Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Semoga beliau berdua senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terus dapat menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang adem ayem, tentram lan makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati Irjen Pol Ribut Hariwibowo, Bapak Kapolda Jateng, lan ingkang tansah kula hormati Bapak Pangdam Diponegoro, lan ingkang tansah kula hormati Bapak PJ Gubernur, lan ingkang tansah kula hormati seluruh tokoh-tokoh lintas agama yang sudah memanjatkan doa-doanya, semoga doa-doanya diijabah oleh Tuhan seluruh alam semesta ini. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh para jamaah, wabil khusus para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh jamaah yang hadir hidupnya diberkahi oleh Allah, dan berkah acara pada malam hari ini semoga kita semua mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang dapat membawa Jawa Tengah ini menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Saya kalau ceramah kebangsaan nggak bisa, izin Jenderal, Pak Panglima, Bapak Kapolri, izin. Saya itu kalau di Blitar itu terkenalnya Gusnya Paranggarangan. Garangan itu mungkin kalau di Panjenengan itu ya tersangka-tersangka itu, atau yang mengancam-mengancam negara itu. Jadi saya itu nggak biasa kalau ceramah kebangsaan, tapi bagi saya luar biasa. Seperti tokoh yang terakhir disampaikan tadi, kebersamaan ini sangat luar biasa. Masya Allah, kita melihat ada Bapak PJ Gubernur, ada Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, semua agama hadir. Bahkan mulai kayak panjenengan-panjenengan yang benar-benar Islam sampai Islam KTP hadir. Islam KTP wong teko. Nah, semua hadir. Loh, malah ngacung itu Jenderal. Ya itu tersangkanya ya itu. Itu biasa kalau ibu-ibu ini yang biasa rete ngirim menggoknya nganan. Lah, itu. Biasanya kudung hitam yang agak gendut itu Jenderal. Saya dari tadi itu terenyuh. Jujur Jenderal, saya ini pulang umroh masih 1 hari di rumah. Tapi karena yang ngundang itu Jawa Tengah, dan ketika saya kesini Jenderal, Jenderal bisa lihat sendiri. Semua bendera, bahkan nggak ada yang gambar saya. Ada gambarnya Habib Lutfi, ada gambarnya Habib Syekh As-Segaf, ada gambarnya Habib Bidin, ada gambarnya Mbah Maimun Zubair. Makanya saya jauh-jauh dari Blitar, saya pulang umroh masih capek sekali, dan saya umroh bersama 600 jamaah. Dan saya itu kalau di Arab sembunyi-sembunyi, karena orang kalau tahu saya itu ya kayak tadi Jenderal, kayak tadi. Mungkin kalau jabatan ya tinggi Pak Kapolri, kalau di idola mak-mak ya banyak saya. Izin iguyon Jenderal ini, biar nggak tegang. Tapi yang saya terenyuh dari tadi, Masya Allah, kerukunan ini luar biasa. Makanya perlu diingat, satu pesan saya untuk Jawa Tengah. Kemenangan tanpa kerukunan adalah keberhasilan yang tidak akan bisa dinikmati selamanya. Kamu boleh mencintai pasangan yang A, kamu boleh mencintai pasangan yang B, kamu boleh menyanjung siapapun idola kamu, tapi jangan sekali-kali kamu menjatuhkan orang yang tidak kamu dukung. Karena apa? Saya ibaratkan agar lebih mudah.
Ibarat saya mungkin masih bujang atau masih jaka mencintai satu wanita. Kemudian saya mengorbankan kerukunan. Mungkin yang saya cintai istri orang. Mungkin yang saya cintai istri tetangga saya. Akhirnya saya mengorbankan kerukunan dengan tetangga saya, mengorbankan kerukunan dengan keluarga saya. Saya yakin ketika cinta itu sudah kita dapatkan, kita tidak akan hidup tenang selamanya. Benar atau tidak? Makanya untuk Jawa Tengah jangan sampai kita mengorbankan nyawa kita, jangan sampai kita mengorbankan apapun itu. Kerukunan, persahabatan, tetangga, persaudaraan apapun itu selamanya. Dan pemilu kada ini hanya 5 tahun sekali. Jangan sampai karena kita salah langkah, akhirnya kita tidak memiliki tetangga, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki hubungan habluminan nas yang baik, dan kita akan menyesal selama-lamanya. Jangan sampai kita menyakiti, baik itu dengan lesan, baik itu dengan tindakan, jangan sampai. Kehadiran beliau-beliau, Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, ini adalah sebagai simbol bahwasanya kerukunan itu sangatlah penting. Tidak sesuai dengan hujatan-hujatan atau kesimpulan-kesimpulan para garangan-garangan yang bikin masalah itu. Yang suka bentur-benturkan, yang suka bully-bully. Maka dari itu, Masya Allah, semoga kehadiran beliau-beliau ini menjadi contoh kita semua untuk terus mempertahankan kerukunan. Semoga Jawa Tengah ini terus rukun, adem ayem, tentrem dan makmur, dan memiliki pemimpin yang amanah, dan membawa Jawa Tengah ini menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun, negeri yang baik, Jawa Tengah yang baik dan yang makmur sejahtera. Amin Allahumma amin. Mungkin saya nggak banyak-banyak, kita sholawatan dulu. Ini buat kenang-kenangan karena saya lihat tadi Bapak Panglima dan Bapak Kapolri video-video. Biar buat kenang-kenangan beliau nanti ke keluarganya. Coba Jawa Tengah ini agar adem ayem, kita baca sholawat Jibril, flashnya dinyalakan semua. Buat kena, ya buat stok video Jenderal. Kulo gruwogi, wedi nek ketangkep karo Kapolri. Ndredeg dhewe garangan. Nggih. Coba flashnya dinyalakan semua, coba. Ya Allah, wong Jawa Tengah HP ini tuwitik. Masuk gak duwe HP. Lah, ayo dinyalakan flashnya. Yang nggak punya flash pulang ambil senter. Ayo, flashnya dinyalakan coba. Nggak apa-apa, polisi-polisi kalau punya laksanakan perintah. Yo, ayo, flashnya dinyalakan coba. Kurang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semoga Jawa Tengah ini benar-benar berkah. Mungkin pesan saya yang selanjutnya sejalan dengan apa yang dikatakan Allah, didhawuhkan Allah di dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu itu mudah mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, apa yang ada di hatimu itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan mudah terprovokasi. Mungkin itu saja pesan saya untuk kerukunan Jawa Tengah. Nanti selanjutnya kita ngaji lebih santai karena ini tadi Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI
Ini mau ada acara selanjutnya, kita mengantar dulu lah. Gimana Jenderal? Waduh, saya tegang kalau ada jenengan Jenderal. Gimana? Jenderal, siap Jenderal. Mohon maaf Jenderal ya. Nggih. Bisa dilanjut Jenderal? Nggih. Jadi itu tadi luar biasa, Masya Allah. Bapak Kapolri sangat sayang semua dengan panjenengan. Bapak Panglima sangat sayang semua dengan panjenengan. Bahkan ini tadi beliau 15 menit lagi, padahal beliau sangatlah sibuk, pengen merata agar bisa terjangkau kemana-mana. Kemarin baru dari mana beliau tadi baru cerita dengan saya, sangat luar biasa, Masya Allah. Semoga Indonesia ini benar-benar adem, benar-benar tentang. Dan yang paling penting lagi, kita semua itu jangan mudah terprovokasi atau mendengarkan sesuatu yang memang belum jelas kenyataannya. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu kelak dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan keyakinan kita. Kita kadang mudah menyimpulkan, oh ini ternyata ini. Kita mudah hasut, iri, dengki, mencaci, membuli. Kelak itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ternyata belum sampai kelak, belum sampai nunggu hari kiamat, belum sampai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika kita itu gagal paham atau mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui, kita itu mudah tersiksa. Katakanlah mungkin ketika kita itu dikabari seseorang, kemarin saya lihat pasanganmu itu digandeng itu, tiba-tiba kita belum tahu kenyataannya, kita sudah menyimpulkan, tiba-tiba nyampe rumah kita marah, ternyata yang bonceng itu ternyata kakaknya, mungkin ayahnya, mungkin saudaranya. Kadang kita mendengar apa di sosial media, mendengar suara apa, mungkin ada kalimat-kalimat yang gimana-gimana, mungkin seperti ini, seperti itu, kita mudah menyimpulkan, kita akan hidup tidak tenang. Maka dari itu pesan Allah di dalam surat Al-A'raf dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk suatu negeri, ketika ada suatu apapun itu, baik itu pemilu kada, baik itu apapun itu, dia itu tetap konsisten. Mungkin yang muslim tetap ngaji, tetap sholawatan, yang Nasrani, yang Kristen, yang Hindu tetap beribadah sejalan dengan agamanya. Lafatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Maka Allah, Tuhan kita semua, itu akan menurunkan barokah, baik itu dari langit maupun dari bumi. Maka izin Jenderal, tadi kita datang itu mungkin itu bukti barokah dari Tuhan. Gerimis, bahkan Bapak Kapolri ini ternyata luar biasa, ampuh beliau. Semoga nanti terang Gus, baru bilang kayak gitu, langsung terang. Mohon ampun saya Jenderal, Masya Allah. Beliau bilang tadi, Masya Allah, yang hadir banyak Gus, antusiasnya luar biasa. Semoga nanti terang beneran. Lah, ketika kita itu menjalankan kewajiban kita, mungkin kita itu waktunya beribadah, waktunya kerja dengan baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Menjaga keimanan kita diadu domba tidak bisa. Wah, ini sesama manusia ini. Kita itu menghina manusia sama halnya menghina Tuhan kita. Wah, saya nggak mau diadu domba. Wah, kita itu disibukkan oleh cacian, oleh bulian. Wah, itu akhirnya menghambat ibadah kita. Kewajiban-kewajiban kita jadi terbengkalai. Wah, saya nggak mau, saya harus konsisten. Waktunya kerja, saya ibadah. La fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard. Tuhan langsung menurunkan rahmat, menurunkan barokah di tempat tersebut. Dari langit akan diturunkan barokah, dari bumi akan diturunkan barokah. Makanya kalau kondusif Jawa Tengah ini, siapapun yang nanti akan terpilih, saya yakin
Allah akan menurunkan barokah, dari langit akan turun, dari bumi akan tumbuh-tumbuh. Mungkin apa yang panjenengan tanam akan barokah, apa yang panjenengan petik akan barokah, apa yang panjenengan pupuk akan barokah, dan insya Allah hidup kita akan benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Makanya musim-musim kayak gini jangan kita itu malah melihat sesuatu yang memang belum kita ketahui. Cobalah, mungkin ketika kamu beda pilihan dengan papamu lah, dengan kakekmu lah, dengan depan rumahmu lah, biasa saja. Kamu mau menyanjung idolamu biasa saja. Kamu mau cinta Gus Ikdam biasa, monggo. Kamu mau cinta ketua FKUB beliau, monggo. Kamu mau cinta siapa, monggo. Tapi cobalah besok tanggal berapa itu? 27 itu kamu ke KPU bareng-bareng. Aku milih iki, aku milih kowe. Ya wis ora apa-apa, njajal sing dadi sapa. Nggih, dan kamu harus yakin dalam perjalanan hidup kita semuanya sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Saya ini jadi kayak gini sudah ditulis. Bapak Listio Sigit jadi Kapolri sudah ditulis. Bapak Panglima jadi Panglima TNI sudah ditulis. Bapak Kapolda jadi Kapolda sudah ditulis. Jadi kita itu yang paling penting jangan pernah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang tidak dikehendaki. Itu penting sekali itu. Lah kalau kayak saya ini tiba-tiba saya ketemu Pak Pangdam atau Pak Jenderal ribut, kapan aku ya jadi Kapolda? Pusing, kapan ya aku jadi Pangdam? Waduh, masuk TNI malah tinggi latihan awakku kuru koyo ngene. Nggih napa mboten? Lah nggih, memang bagiannya sudah ada masing-masing. Dan kita itu harus pintar-pintar mencermati berita, menganalisis, jangan mudah percaya. Contoh rumah tangga panjenengan, kalau ibu-ibu ini mudah mendapatkan berita terus kemudian langsung dikonsumsi, kira-kira rumah tangga retak atau tidak? Retak atau enggak? Retak. Wong kayak jenengan itu loh, tiap hari lihat TikTok saya saja. Wong kadang rumah tangga jenengan ya agak goyah kok. Nyapa to Bu kok ndelok Gus Ikdam? Aku ya luwih ganteng kan, bojomu ya ngono kadang. Nggih mboten? Lah nggih kok gak turu-turu nyapa iki lho Pak. Ya Allah Gus Ikdam kok ngene, nyapa nom-nomanmu kok ora kaya Gus Ikdam. Lah nggih to? Lah nggih, kadang kayak gitu Jenderal. Makanya kita itu harus pintar-pintar mencermati dan kita harus tetap konsisten gimana agar kita itu tidak terprovokasi dengan sesuatu-sesuatu yang menjadikan diri kita itu buruk. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik itu ya provokasi itu loh. Orang fasik itu orang yang kegiatannya selalu melakukan dosa, nggak pernah bertobat. Ya kurang lebih kayak tim Hadroh ini mungkin ya. Tim Hadroh saya ini Jenderal, dari Blitar ini Jenderal. Ya, mungkin suka bikin dosa tapi nggak pernah bertobat. Lah kalau ada berita-berita dari orang-orang yang seperti itu, kita itu harus fatabayyanu. Kita itu harus pintar-pintar, ibarat jadi polisi. Makanya kalau polisi itu kan mesti ngapunten. Jenengan lapor, Pak, ayam saya hilang. Apa mungkin langsung percaya dengan laporan panjenengan? Mungkin ada penyidik, mungkin ada apa kan seperti itu Jenderal. Kurang lebihnya loh, saya juga bukan polisi saya itu. Saya kan AKBP. Aku kiai ini bapak polisi. Mau guyon-guyon Jenderal. Mungkin kayak TNI ya gitu, mungkin ada laporan. Kita perbatasan terancam gini-gini. Ya kita lacak dulu. Fatabayyanu. Kita selidiki dulu dengan baik. Jadi jangan mudah terprovokasi. Dikit-dikit ada berita apa, kita konsumsi. Dikit-dikit ada berita apa, kita konsumsi. Maka yang ada hanyalah perpecahan. Dan ketika kamu pun menang akan perpecahan tersebut, kemenangan yang mengorbankan kerukunan akan menjadi akan menjadi keberhasilan yang tidak akan pernah bisa dinikmati. Na'udzubillah min dalik. Maka dari itu mungkin kita semua itu Masya Allah memang dilahirkan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti ini. Masya Allah ada Romo, ada
semuanya luar biasa ya Allah. Semoga ini menjadi contoh, bahkan menjadi contoh provinsi-provinsi yang lain. Semoga Jawa Tengah ini benar-benar adem, kondusif, dan Indonesia ini benar-benar aman, damai, dan tentram. Saya itu sering, Masya Allah, bersyukur. Kita itu masalah presiden sudah aman kita itu. Kita itu memiliki sosok yang sangat luar biasa. Sekarang Bapak Presiden kita lagi ke luar negeri, wakil presiden kita sangat luar biasa, masih muda, yang gantengnya kurang luweh kaya Gusmu ngene iki. Gitu. Tapi beliau aktif kemana-mana, yang Pak Presiden fokus dengan pekerjaannya, Pak Wakil Presiden seaktif itu sangat luar biasa. Setelah itu pejabat-pejabatnya juga sangat luar biasa. Lah ini tinggal panjenengan menyelesaikan masalah pemilu kada ini. Kalau pemilu kada ini benar-benar kondusif dan benar-benar selesai, saya yakin Indonesia ini akan menjadi negara emas. Menjadi negara Indonesia maju, dan saya yakin masyarakatnya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke insya Allah akan menjadi masyarakat yang makmur, sing adem ayem, insya Allah mulya. Lho kon ra mulya piye lho Pak, bocah sekolah dilungkas oleh makman gratis. Kan penak toh. Kaya kula iki kurung ngeten niki karena dulu waktu saya kecil kurang gizi. Lah besok insya Allah kurang lebih ya sak ibu-ibu itu gendut-gendut kayak gitu insya Allah. Karena gizinya akan tercukupi. Mungkin itu saja dari saya. Bapak Kapolri biar bisa melanjutkan ke tempat-tempat yang lain sama Bapak Panglima. Saya mohon maaf kalau kayak gini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tunggu rawuhnya Bapak Jenderal. Nggih, pun niku kula atasane mawon Jenderal. Jangan lanjutaken aktivitas mawon. Nggih, ngoten. Nggih, ngapunten Jenderal. Ngapunten. Terima kasih. Diaturkan kepada Kiai Haji Muhammad Iqdam Khalid, Gus Iqdam, yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga Jawa Tengah selalu dalam situasi aman dan kondusif.